Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher, Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good, you are fine. On this lovely day, we are going to continue our English online classroom. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, so for today, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Yaitu tentang there is and there are, yaitu tentang there is dan there are. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang there is dan there are, apa perbedaannya dan apa itu there is dan there are. Oke, jadi seperti yang Anandaku ketahui bahwa there is dan there are itu artinya ada. Oke, jadi there is dan there are itu artinya ada. Yang membedakan hanyalah there is digunakan untuk menunjukkan bahwa bendanya cuma satu atau singular, sedangkan there are digunakan untuk menunjukkan bahwa bendanya lebih daripada satu atau plural, more than one. Oke, bisa dilihat seperti contohnya. There is for singular nouns. Jadi there is digunakan untuk kata benda yang satu, jumlahnya cuma satu, hanya satu. Contohnya, there is a car in the garage. There is a cat in my home. There is a book in my bag. Jadi bisa dilihat semua ya. Jadi there is digunakan untuk benda yang hanya jumlahnya satu. Oke, jadi benda yang dimaksud dalam bahasa Inggris seperti yang Anandaku ketahui bahwa benda yang dimaksud adalah termasuk orang, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati yang sering kita temui itu sudah termasuk nouns dalam bahasa Inggris, sudah terhitung atau termasuk kategori kata benda. Oke, jadi contohnya, ada sebuah mobil di garasi. There is a cat in my home. Ada sebuah kucing di rumahku. And there is a book in my bag. Ada sebuah buku di tasku. Oke, bisa dilihat ya bahwa semua jumlahnya there is digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Bisa dilihat semua contohnya, there is a car, a cat, a book. Semua jumlahnya satu. Begitupun untuk there are, kalau misalnya there is untuk benda yang jumlahnya satu, there are untuk benda yang jumlahnya lebih daripada satu atau more than one atau biasa juga disebut dengan plural. Oke, jadi contohnya, there are two cars in the garage. Ada dua mobil di garasi. There are 4 cats in my home. There are 5 books in my bag. Bisa diperhatikan ya bahwa untuk benda yang jumlahnya lebih daripada satu kita menggunakan there are, sedangkan benda yang jumlahnya satu kita menggunakan there is. Untuk benda yang jumlahnya banyak kita menggunakan there are dan diakhiri ketika kata benda itu diakhiri dengan huruf S, menambahkan huruf S pada akhiran kata benda untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada satu. And then untuk there is kita menambahkan kata e. Kata e di sini, setelah there is ada kata e di sini menunjukkan yang berartikan di sini adalah sebuah, sesuatu ataupun seekor. Oke, jadi ini bisa jadi seorang, bisa bermakna seorang, sebuah, sesuatu ataupun seekor. Oke, jadi there is a digunakan pada kata there is karena e di sini berarti bermakna sebuah, seorang, sesuatu atau seekor. Sedangkan there are itu harus ada kata atau huruf S di akhiran kata bendanya. Contohnya, car jadi cars, cat jadi cats, book jadi books. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi kita kan sudah memahami bahwa dalam membuat kalimat there is dan there is digunakan untuk benda yang jumlahnya satu, sedangkan there are untuk benda yang jumlahnya banyak. Nah, itu sudah yang kita pelajari minggu depan itu adalah bentuk kalimat positif. Sedangkan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat tanya. Seperti yang Anda ketahui bahwa kalimat negatif itu identik dengan kata not. Oke, jadi kita hanya perlu menambahkan kata not setelah kata is atau kata are. Oke, bisa diperhatikan ya contohnya.
There is not a car in the garage. There are not 2 cars in the garage. Bisa dilihat ya bahwa untuk kalimat negatif hanya membutuhkan kata not setelah kata is ataupun kata are. Oke, jadi setelah kata is atau kata are kita tambahkan not, maka berubahlah kalimat positif tersebut menjadi kalimat yang bermakna negatif. Oke, jadi dalam mengubah kalimat positif ke kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kata not diletakkan setelah is atau are. Oke? Selanjutnya, dalam membuat bentuk kalimat tanya. Nah, kalau misalnya kalimat negatif itu kita membutuhkan kata not setelah kata is atau kata are, kalimat tanya kita tidak membutuhkan lagi kata not, tetapi kata is atau kata are itu maju ke depan. Contohnya, is there a car in the garage? Are there 2 cars in the garage? Oke, jadi is dan are maju di depan. Oke, bisa diperhatikan ya. Is dan are maju di depan. Lalu kata there, lalu disambung dengan objeknya. Oke, jadi kalau untuk kalimat negatif kita hanya menambahkan kata not setelah kata is atau kata are. Sedangkan untuk kalimat tanya kita memajukan ke depan kata is atau kata are-nya. Oke, jadi kata is atau are maju ke depan dan tidak perlu lagi menambahkan kata not. Oke, bisa dipahami ya? Pahami ya, sangat mudah kan? Oke, jadi untuk task atau tugasnya hari ini, jadi silahkan Anandaku mengerjakan number 1 until number 5, nomor 1 sampai nomor 5. Jadi, change the sentences below into negative and question form. Jadi, ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, seperti yang sudah Miss jelaskan ya. Miss kasih lagi contohnya di nomor 1, jadi tetap Anandaku menuliskan nomor 1 ini, karena Miss tetap mengambil nilainya, jadi ini adalah nilai bonus ya, jadi tetap ditulis nomor 1 sampai nomor 5. Contohnya Miss berikan contoh, there is a tree in front of the house. Jadi ada sebuah pohon di depan rumahku. Jadi kalau kita ubah kalimat negatif seperti apa? Langsung saja kita tambahkan kata not setelah kata is. Oke, jadi dikerjakan seperti nomor 1 contohnya yang sudah Miss berikan. Dikerjakan nomor 2, 3, 4, 5, tapi tetap ditulis nomor 1-nya. Oke, karena Miss tetap nilai nomor 1-nya. Jadi silahkan dikerjakan number 1 until number 5, ditulis soalnya lalu dijawab. Oke, jadi contohnya seperti nomor 1, ada soal lalu dijawab. Oke, jadi silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu silahkan minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulisnya lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti. Oke, jadi dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Ananda dan kelasnya dari mana. Oke, jadi jangan lupa dicantumkan nama dan kelasnya dari mana. Oke, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this class, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.